Oh, dua-duanya. Jadi sebetulnya sudah saya sampaikan di kelas kemarin bahwa kenapa sih saya mewajibkan mahasiswa untuk presentasi gitu ya. Alasannya karena saya ingin Anda latihan ngomong gitu ya, karena nggak gampang. Menurut penelitian dari Harvard University ya, eh, skill yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan untuk lulusan ketika mereka memasuki dunia kerja itu adalah communication skill. Jadi apa? Communication skill itu adalah keterampilan berkomunikasi. Salah satu keterampilan berkomunikasi itu kemampuan dalam berpresentasi. That's why untuk setiap kelas saya mewajibkan mahasiswa untuk latihan gitu. Ini pengalaman saya pribadi. Dulu waktu S1 ya, saya sering sekali dapat tugas presentasi. Hampir semua mata kuliah itu mewajibkan mahasiswa untuk presentasi di depan kelas. Dulu waktu saya S1 saya mikir males gitu ya, nggak asik, nggak seru, nggak enak gitu ya. Itu dulu. Tapi sekarang saya melihat ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya saya rasa sekali waktu saya harus ikut konferensi ke Korea, waktu saya harus konferensi ke Thailand, saya ketika harus mengikuti student camp ke Taiwan, ketika saya dikirim ke Hong Kong untuk ikut conference, saya baru menyadari bahwa itu bermanfaat sekali. Jadi pengalaman saya waktu S1 ketika saya harus presentasi di depan kelas itu sangat bermanfaat sekali. Nah harapannya Anda juga sama itu loh, latihan sekarang, latihan ngomong karena itu nggak gampang. Bener nggak Mbak Nur? Bingung kan mau ngomong apa? Mungkin di otaknya Mbak Nur ngerti, paham, materinya paham, aku paham ini, paham, gak paham lah. Tapi nggak, belum tentu Mbak Nur bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain, menyampaikan ke audiens mengenai apa yang ada di otak Mbak. Nah itu perlu latihan, nggak gampang, itu nggak gampang. Ya, makanya seperti itu saya mewajibkan mahasiswa untuk latihan dari sekarang. Latihannya jangan nanti waktu Anda sudah lulus, waktu Anda masuk ke dunia kerja gitu ya, Anda baru latihan, telat. Anda akan kegiles. Ya, saingan Anda sudah pada siap. Mereka sudah jago ngomong-ngomong, bahkan in Indonesia, in English gitu ya. Saya kalau konferensi presentasinya in English, bukan in Indonesia gitu ya. Jadi saya beruntung sekali dulu waktu S1 setiap hari saya harus presentasi di depan kelas. Ya, itu bisa mengantarkan saya jadi student of the year. Ya, itu bisa mengantarkan saya menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Kopertis. Ya karena itu, karena saya sering disuruh presentasi. Ya, jadi dulu waktu saya kuliah ini ya, saya cerita sedikit. Dulu kalau teman saya bilang gini, Dev, kamu itu kuliah itu kok kayaknya nggak rugi malah untung. Ya iyalah, kuliah kok rugi ya, kuliah ya untung, saya bilang gitu. Loh kenapa sih? Soalnya kamu kuliah dikit-dikit dapat uang, dikit-dikit dapat hadiah, dikit-dikit dapat laptop, dikit-dikit dapat jalan-jalan ke Korea gitu. Jadi benar sekali. Dulu waktu saya kuliah, saya dapat jalan-jalan ke beberapa kota gitu ya. Ke Malang lah, kemana lah gitu ya. Dibayarin kampus. Proyek, jadi ada proyek itu PKM, didanai pemerintah. Saya 4 kali lolos. Satu kali proyek dapat 10 juta. Ya, lalu saya dapat laptop. Pernah saya menang gitu kan, dapat laptop. Terus habis itu pernah juga saya juara mahasiswa berprestasi tingkat Jawa Tengah itu ya. Waktu itu saya dapat 4 juta. Pernah juga lomba debat tingkat Jawa Bali, saya dapat 3 juta, juara 3 waktu itu. Nah terus teman saya kan bilang, ya benar juga ya, saya kuliah nggak rugi. Jadi kuliah kan pada umumnya kan keluar duit ceritanya ya. Tapi kalau saya nggak, saya malah dapat duit. Ya dapat macam-macam. Nah karena apa ya? Itu tadi, karena saya asah terus kemampuan berkomunikasi gitu loh. Nah
semoga Anda juga sama gitu loh, Anda latihan ngomong seperti itu. Oke, Mbak Nur ini malah hilang ini, kayaknya ada tidur atau gimana ini. Ya, oke, boleh dilanjutkan, diselesaikan dulu, nanti baru kita tanya jawab ya. Oke, silakan. Jangan saya, kalau saya nanti nggak belajar Anda. Anda sampaikan dulu sebisanya, nanti saya sempurnakan. Apa? Iya, maksud saya gitu, gini loh. Anda nggak perlu sempurna. Saya nggak menuntut Anda sempurna. Ya, saya nggak pernah menuntut mahasiswa saya presentasi sempurna, itu nggak pernah. Harapan saya cuma sederhana, Anda belajar ngomong gitu loh. Jadi nggak usah menuntut sempurna. Saya nggak pernah menuntut sempurna kok. Pokoknya Anda selesaikan dari awal sampai akhir. Nah, nanti tugas saya yang menyempurnakan. Kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, toh saya juga yang jawab. Ya kan tadi seperti di depan-depan tadi ada tanya begini-begini Mbak Nur. Saya juga akan beri kesempatan ke Mbak Nur untuk jawab dulu. Saya nggak akan asal serobot gitu ya. Oke, Mbak Nur sebagai presenter, kalau Anda punya apa pendapat, sampaikan dulu ya. Nah, kalau misal ada yang salah atau keliru atau kurang, saya akan tambahkan gitu. Nah, itulah maksud saya seperti itu. Karena kan di sini Anda mahasiswa, nggak kayak SMA, nggak kayak SD, nggak kayak SMP. Jadi di sini saya ingin ngajak Anda berpikir gitu loh. Bukan apa-apa saya itu. Oke, seperti itu. Ya benar tadi diselesaikan dulu Mbak Nur presentasinya. Ini kan kurang satu poin ini, cuman poin yang segala kegiatan itu kan. Nah, kalau sudah selesai, setelah itu kita setelah itu kan kita bisa lanjut ke oh sudah. Yang ini tadi sudah. Oh, sorry. Saya kurang menyimak berarti ya. Oke, berarti sudah ya. Oke, kalau sudah berarti harus ditutup dong gitu kan. Karena presentasi yang baik itu kan ada pembukaan, kemudian konten, lalu penutup. Berarti sekarang tinggal ditutup. Oke, ya, gitu. Jadi ya saya pikir kan belum selesai, soalnya saya pikir ini belum dibaca yang bagian yang ini gitu. Oh, ternyata sudah ya. Oke, seperti itu. Sebetulnya saya prefernya gini sih. Sebetulnya ya, saya prefernya malam hari ini presentasi dulu. Nanti yang kalau tanya-tanya kan kita nanti kan ada online kedua, ketiga, keempat kan, ya kan? Di situ kan sudah saya plotting itu. Online kedua nanti kita akan bahas pertanyaan dari modul berapa sampai modul berapa. Ya kan masih ingat kan di grup itu saya posting itu. Lah agenda saya ya harapan saya sih malam hari ini kita selesaikan dulu presentasinya semua. Kalau ada yang mau bertanya, Anda bisa ini ada jadwalnya itu. Anda kalau lihat di itu kan ada. Nah, ini kan sudah saya posting. Online ketiga, jika ada materi di modul 4 sampai 6 yang kurang jelas silahkan ditanyakan di sini. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Ada Mbak Nur tanya apa? Nah, kenapa seperti ini? Saya buat seperti ini supaya satu, buat saya itu bisa mempersiapkan dulu jawaban. Karena mungkin ada sumber-sumber lain yang perlu saya tayangkan. Misalnya tabel atau mungkin data apa gitu kan. Kalau Anda tanya seperti ini langsung, saya bisa jawab gitu, saya bisa jawab. Tapi mungkin ada informasi lain yang perlu saya tambahkan. Nah, supaya nggak seperti itu terjadi ya, saya makanya plotting dulu. Saya perlu tahu Anda pertanyaannya apa. Oh, ini pertanyaannya ini. Nanti saya buat
PowerPoint-nya saya kasih eh, sumber-sumbernya gitu loh, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya memang mau bertanya sekarang ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Ya, tadi yang beberapa pertanyaan sudah saya jelaskan. Oke, mungkin modul 9 seperti itu ya. Kita masih ada modul 7 dan modul 8. Nanti kalau yang mau tanya ditulis saja ya Mbak di mana di grup itu kan ada itu. Ya kalau modul 9 nanti ditanyakan di modul di bagian yang ke-9. Ini kok pakai modulnya saya kok lain ya materinya ya. Jadi kalau di modul saya modul 9 itu bukan membahas mengenai manajemen keuangan, tetapi membahas mengenai pasar uang di Indonesia. Pasar uang di modul saya kan modul oh oh enggak saya takutnya ini punya saya ini yang edisi lama. Ada edisi berapa? Oh iya saya edisi satu mungkin ada. Oh iya 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 oke oke saya paham. Jadi saya perlu ada oh enggak masalah. Oh ya enggak sampai 9. Itu pengantar bisnis nggak? Itu kayaknya manajemen itu mata kuliah manajemen itu. Nah, ayo lupa kan ngomong sudah selesai harus di unmute. Oke 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 supaya nggak ngantuk cepat aja cepat. Sekarang modul 7 ada nggak yang mau presentasi? Modul 7 ada yang mau presentasi? Modul 7 itu judulnya mengenai pricing ya, harga produk. Oh, ini 4P ini. Mengenai keputusan bauran pemasaran. Ada yang mau presentasi? Oh, sebentar. Saya perlu ambil modul yang baru. Sebentar, saya ambil modul yang baru. Ya, ini ada yang bilang tadi kalau yang nggak presentasi di mute supaya nggak feedback suaranya.
Oke, ternyata setelah saya cek modul yang satunya juga edisi satu. Jadi saya nggak punya yang edisi dua, tapi nggak masalah. Kayaknya sih isinya sama, cuman apa ya pembagiannya aja yang berbeda. So akhirnya modul 7 siapa yang mau presentasi? Nggak ada yang presentasi. Modul 8 ada yang mau presentasi nggak? Hah? Ini kalian itu nggak mudeng atau apa ngantuk atau apa sih nggak ngerti soalnya nggak jawab. Hah? Atau enaknya gini aja, mungkin anda nggak paham gitu kan, nggak ngerti nggak masalah. Eh, saya kasih kesempatan lagi. Jadi next week yang mau presentasi modul 7 dan 8 silahkan dipersiapkan. Tapi kalau memang tidak ada yang mau presentasi, nanti saya presentasi gitu loh. Harapannya Anda presentasi supaya Anda latihan kayak Mbak Nur Wakidah ini. Mbak, gimana Mbak perasaannya Mbak ngomong presentasi di depan teman-teman yang lain? Grogi nggak? Deg-degan nggak? Bingung nggak? Nah, harapan saya adalah Anda merasakan itu gitu loh. Kalau Anda sekarang deg-degan, besok nggak deg-degan gitu. Karena aku sudah biasa, aku sudah pernah, jadi Anda nggak deg-degan. Jadi ini kesimpulannya malam hari ini modul 7 dan 8 nggak ada presenter nih. Oke. Seandainya nggak ada, saya tawarkan lagi untuk minggu depan. Nggak mungkin malam hari ini kalau Anda nggak mungkin kalau malam hari ini Anda langsung siap kan. Saya pun juga nggak akan siap gitu kan. Saya pikir malam hari ini sudah siap presenter modul 7 dan 8, ternyata belum siap. Nah, ini saya tawarkan lagi untuk teman-teman yang mau mencoba latihan ya, latihan. Saya nggak mengharapkan Anda untuk sempurna. Paling tidak ada latihan. Minggu depan saya kasih kesempatan lagi untuk presentasi modul 8 dan modul 7. Tapi kalau memang tidak ada yang mau, ya saya yang akan presentasi gitu loh. Tadi ada yang bilang ya memang ya lebih. Sorry, gimana Mbak? Halo, halo, halo. Halo, sorry, gimana? Mau tanya apa? Oke. Saya sih pinginnya yang belum presentasi, yang waktu kemarin TTM nggak hadir. Pinginnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak mau ya saya nggak mau paksa-paksa gitu kan. Jadi saya kasih kesempatan temennya yang lain yang mau. Oke. Dengung soalnya lupa di unmute ya, lupa di mute. Saya ulangi. Jadi saya sih pinginnya yang presentasi adalah teman-teman yang kemarin belum presentasi. Tapi kalau misalnya memang tidak mau gitu ya, ya saya nggak mau paksakan. Saya kasih kesempatan teman yang lain yang sudah presentasi tapi mau presentasi lagi, mau latihan, boleh, nggak apa-apa. Terus misalnya ada yang mau lebih dari satu, ya maksimal 2 orang lah. Saya kasih kesempatan 2 orang, satu modul 2 orang untuk presentasi, ya untuk latihan. Karena sekali lagi tujuan saya adalah supaya Anda mengasah kemampuan presentasi Anda. Tujuan saya itu. Karena secara pribadi sih saya menyadari bermanfaat. Ya, buat saya sih bermanfaat. Apalagi kalau misalnya Anda lulusan
ekonomi ya, sarjana ekonomi, ya itu communication skill itu wajib buat Anda. Tapi kalau Anda teknik gitu ya, nggak perlu banyak omong gitu kan, Anda yang penting tangan Anda kerja. Tapi kalau Anda lulusan ekonomi, yang penting mulut Anda bicara gitu. Nah sekarang Anda latihan untuk bicara gitu, maksudnya seperti itu. Jadi itu ya, boleh yang prioritasnya yang belum presentasi. Tapi kalau misal ada yang mau yang belum presentasi nggak mau gitu ya, saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang sudah presentasi tapi mau latihan presentasi lagi, boleh. Terus itu minggu depan ya, karena minggu ini pasti belum siap, teman-teman belum siap. Nah, tolong nanti segera dikabari aja siapa yang bersedia untuk presentasi modul 7 dan modul 8, siapa. Kalau sudah bersedia, harap segera diposting materinya ya. Boleh buat peta konsep boleh, atau Anda mau buat PowerPoint juga boleh ya, terserah Anda, pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh ya. Kabari segera. Kalau memang tidak ada ya nanti saya yang presentasi gitu. Tapi saya yakin lah pasti Anda ada yang mau gitu, karena saya lihat teman-teman di angkatan ini memang aktif ya, anaknya aktif, bagus ya gitu. Jadi saya pikir pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Oke. Lalu kalau ada pertanyaan, karena memang hari ini saya nggak itu ya, nggak posting agenda, kita nggak ada tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan modul ini atau modul lain, itu saya agendakan next meeting. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nah sebetulnya untuk online kedua, kalau Anda lihat di grup itu kan sudah jelas bahwa online kedua itu akan membahas mengenai pertanyaan modul ini, modul 1, 2, 3 ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, ini bagus juga ini ya. Nah ini nanti akan saya jawab besok waktu online kedua. Ini ada dari Mbak Pipit, dia menanyakan mengenai apa ini, kode etik ya. Mengapa dalam suatu perusahaan harus ada kode etik? Bila tidak ada kode etik, apa yang akan terjadi? Oke, ini nanti besok waktu online kedua akan saya bahas. Kita akan bahas. Lalu begini, saya bukan yang tipe seperti ini. Anda tanya saya jawab, enggak seperti itu. Saya enggak suka. Saya suka Anda tanya, kita berdiskusi. Jadi bukan Anda tanya saya jawab, enggak seperti itu. Anda tanya, oke, mari kita diskusi. Karena apa? Belum tentu pendapat saya benar ya. Bisa jadi Anda punya informasi lain yang bisa menjawab pertanyaan yang ada. Jadi saya lebih suka seperti itu. Anda tanya, oke, mari kita diskusi, kita berargumen. Apa pendapatmu? Apa pendapat teman yang lain? Lalu kita adu. Mana yang kita bisa pilih sebagai jawaban yang terbaik. Ya, itu saya senang seperti itu. Nah, itu harusnya mahasiswa seperti itu. Kalau Anda jawab, saya tanya, itu SMP, itu SD, itu SMA. Dan Anda nggak akan berpikir. Ya, Anda nggak akan berpikir. Ya udah, Anda terima aja jawabannya itu. Anda mau seperti itu? Enggak kan? Pasti kan Anda ingin berargumen, Anda ingin menyampaikan pendapat. Ya, Anda merasa, oh pendapat saya ini oke gitu. Nah, itu yang harus Anda miliki gitu. Kalau Anda cuma ngikut ya, follower gitu ya, Anda hari gini gitu ya, Anda seperti itu, udahlah ketinggalan, nggak laku. Ya, sekarang follower nggak laku. Jadi Anda harus jadi pionir. Ya, Anda jangan asal ngikut. Kan ngikut boleh ya, tapi jangan asal ngikut. Kalau baik ya oke lah kita ngikut. Tapi at least kan Anda perlu pertimbangkan.
Anda perlu mikir ini baik atau enggak gitu kan. Seperti itu. Oke, saya pikir karena memang tidak ada presenter ya kan, jadi nggak usah kita lanjutin lagi. Kita akan akhiri kelas malam hari ini. Lalu sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman yang mau presentasi, terutama yang belum presentasi, modul 7 dan modul 8 masih ada. Kalau iya Anda siap, silakan tulis di grup, Pak saya siap modul 7, ini materinya. Oke. Pak saya siap modul 8, ini materinya. Oke. Jadi minggu depan online kedua, agenda kita adalah 1. Presentasi modul 7 dan 8. Yang kedua, saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman di sini terkait dengan modul 1, 2, dan 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak Dewi, Mbak Nur, Mbak Luluh, Mbak Aktini, Mbak En, Mbak Lisa, Mbak Ika, Mbak Intan, mau ditanyakan? Mbak Elminia, Mbak Ani? Jelas, oke. Kalau sudah jelas, berarti nggak ada masalah. Kelas kita akhiri sampai di sini. Lalu jangan lupa setelah ini Anda yang tadi menjawab, yang bertanya, ditulis poinnya. Oke, saya akan buat di grup tempat untuk memposting poinnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri. Sebentar lagi juga saya akan posting di YouTube untuk rekaman kelasnya, jadi Anda bisa menyaksikan lagi nanti setelah ini. Oke. So, good night. Thank you very much for tonight and see you next week. Okay, bye-bye.